damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Kejadian pasal ke-12 ayat pertama sampai ke-9. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, apakah pesan Tuhan kepada kita? Ketika untuk pertama kalinya sesudah lebih dari 3 bulan, kita berkumpul kembali di rumahnya ini. Walaupun dengan sejumlah persyaratan termasuk pembatasan anggota jemaat yang boleh hadir. Ada 3 hal. Pertama, panggilan taat tanpa syarat. Pertama, panggilan taat tanpa syarat. Abram atau Abraham sebetulnya hidupnya sudah mapan, sudah mantap di tanah Haran. Dia kaya, hidupnya aman, sentosa dan sejahtera. Dan usianya sudah 75 tahun. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk pindah, memulai sesuatu yang baru, apalagi untuk bertualang dan mengembara. Sebab dia sudah sangat senang di Haran,
bersama-sama dengan keluarga dan sanak saudaranya. Dan dia sukses. Hanya orang-orang muda atau ada adalah orang dalam kesulitan yang ingin pindah, ingin bertualang. Tetapi karena Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan kemapanan, keamanan, dan kenyamanannya itu, Abraham taat. Dia pergi. Sebetulnya secara manusiawi seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada alasan bagi Abram untuk pindah. Saudara pun, kalau semua sudah aman, sejahtera, sentosa, lengkap di Balikpapan, di Kalimantan ini, untuk apa pindah? Apalagi usia sudah 75 tahun. Saudara-saudara, cerita tentang Abraham ini mengajarkan kepada kita tentang iman, tentang ketaatan tanpa syarat, tanpa reserve, tanpa batas, absolut kepada Allah. Kemungkinan besar saudara dan saya, kemungkinan besar saudara tidak disuruh oleh Tuhan pindah. Kecuali kami para pendeta yang memang pada waktu-waktu tertentu harus pindah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya hari ini yang harus kita taati? Mungkin Tuhan tidak menyuruh saudara untuk pindah, untuk mengembara, untuk bertualang, meninggalkan Balikpapan ini, meninggalkan profesi, meninggalkan kota, meninggalkan kampung halaman. Tetapi pertanyaannya, apakah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada saudara dan saya hari ini yang tidak boleh kita abaikan, yang harus kita taati, berapapun harganya. Saudara-saudara, Abraham taat tanpa syarat. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya hari ini, orang-orang beriman seperti Abraham, juga untuk taat, tak bersyarat kepadanya. Tapi baiklah kita sadar ada sejumlah syarat yang selalu sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui oleh manusia untuk taat kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir kita akan taat begitu saja kepada Tuhan. Tetapi kalau kita periksa hati kita dalam-dalam, kita jujur, kita terbuka, ada selalu sejumlah syarat yang kita ajukan kepada Tuhan untuk mentaatinya. Yang pertama, kesehatan. Aku akan taat kepada Tuhan selama aku sehat, bila aku sembuh. Ada cukup banyak orang yang melanggar, yang meninggalkan Tuhan demi kesehatan, demi kesembuhan. Saya tidak mengatakan kesembuhan itu tidak penting, tidak berharga. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan dan kesehatan dijadikan syarat untuk taat kepadanya. Sembuh atau tidak sembuh, sehat atau sakit, saudara dan saya harus taat kepada Tuhan. Hati-hati. Ketika secara fisik kita lemah, ketika penyakit kita tidak kunjung sembuh, sangat besar godaan untuk meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkannya. Apalagi yang sering kita jadikan syarat taat kepada Tuhan, materi. Selama materi ada, selama hidup kita secara ekonomi nyaman, aman, cukup, kita taat kepada Tuhan. Tetapi cukup banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena alasan materi. Dan Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan tidak membenarkannya. Materi itu penting dan sangat penting, tetapi Tuhan tidak mengizinkan saudara dan saya menjadikan uang, materi berapapun jumlahnya sebagai alasan untuk
berpaling meninggalkan Dia. Apalagi keamanan. Banyak orang meninggalkan Tuhan ketika dia rasa suasana tidak aman. Apalagi umur. Sebagian orang menjadikan kemudaannya untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi sebagian lagi justru memakai ketuaannya, umur lanjutnya sebagai pembenaran untuk menyimpang dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkannya. Sekali lagi amang inang saudara-saudara, Abraham mengajarkan kepada kita untuk beriman, untuk taat tanpa syarat kepada Tuhan. Tapi saya harus mengingatkan, ketaatan absolut, ketaatan tanpa syarat hanya boleh diberikan kepada Tuhan. Kepada anak-anak muda yang hadir di sini atau yang mengikuti ibadah ini melalui siaran YouTube, saya mau ingatkan, jangan taat tanpa syarat kepada kekasihmu, kepada pacarmu, sebab sangat berbahaya. Ketaatan tanpa syarat itu hanya boleh untuk Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari cerita Abraham ini? Beriman dan beribadah di sepanjang jalan kehidupan. Kita dipanggil untuk beriman dan beribadah di sepanjang jalan kehidupan. Bila saudara dan saya perhatikan tadi, Abraham dipanggil mengembara. Tuhan mengatakan, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tapi Tuhan tidak menyebut secara spesifik di mana negeri itu. Abraham mengembara, berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dalam ketaatannya kepada Tuhan. Sekali lagi, mungkin secara hurufiah, secara fisik saudara dan saya, sebagian besar dari antara kita tidak harus berpindah-pindah kota, tidak harus mengembara. Tetapi ini adalah perlambang dari iman yang tetap dalam perjalanan. Dengan kata lain, dalam iman, dalam ketaatan rupanya tidak ada kata selesai, tidak ada kata berhenti total. Saudara dan saya terus diajak untuk mengembara dalam iman kita, berjalan terus dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Pandemi COVID ini bukan akhir dari iman, akhir dari ibadah, akhir dari ketaatan kita. Kita berjalan lagi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kita masih terus berjalan ke masa depan yang akan ditunjukkan kepada kita. Dan Abraham mengajarkan kepada kita, di mana dia berada, di situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa artinya itu? Dimanapun tahapan, dimanapun kondisi, dimanapun waktu kehidupan, kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, apakah pesan Tuhan melalui kisah Abraham ini? Hidup penuh berkat. Kita dipanggil untuk menjalani, mengalami kehidupan yang penuh berkat, bahkan dijadikan berkat itu sendiri. Saudara-saudara, jawaban Tuhan terhadap ketaatan Abraham yang tak bersyarat kepada Allah itu adalah berkat berlimpah-limpah. Karena itu dengan singkat kita bisa katakan hanya iman dan taat tanpa syaratlah yang membuat hidup kita penuh jadi berkat. Dan tidak ada berkat tanpa ketaatan. Baiklah kita garis bawahi dalam hati kita, tidak ada berkat tanpa ketaatan. Ketika saudara dan saya menyimpang dari Tuhan, ketika saudara dan saya mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka tidak ada lagi berkat itu.
Sebab berkat itu hanya ada dalam ketaatan. Tetapi sebaliknya, ketika saudara dan saya taat kepada Tuhan, apapun itu akan berubah menjadi berkat bagi kita. Bahkan kesulitan, tantangan, ketika kita taat kepada Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Tapi lebih dari itu, Abraham dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menerima berkat berlimpah-limpah. Dia dipanggil Tuhan bahkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Melalui Abraham sampailah berkat Tuhan kepada sekelilingnya. Dan bukan hanya kepada Abraham, tapi juga kepada saudara dan saya. Tuhan memanggil kita agar juga melalui kita berkat Tuhan itu sampai ke seluruh dunia. Dan itulah yang dijadikan oleh HKBP sebagai visinya dalam mukadimah konstitusinya. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Dan hari ini gereja kita sebetulnya merayakan 80 tahun kemandiriannya, atau dalam bahasa Batak Manjujung Baringinna. Pertanyaan, apakah kita telah menjadi berkat? Apakah HKBP telah menjadi berkat bagi dunia, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara? Hari ini saudara-saudara, juga ketika masa pandemi ini belum berakhir, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi sukacita bagi sekitar kita, bukan menjadi beban, bukan menjadi tanggungan berat, bukan menjadi kesusahan, bukan menjadi ancaman bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang sejati yang berasal dari Engkau, iman Abraham itu. Supaya kami dapat beriman kepadamu tanpa syarat, tanpa reserve. Kemanapun Engkau menyuruh kami pergi, apapun yang Kau perintahkan agar kami lakukan. Ya Allah, teguhkanlah iman kami. Ketika kami masih terus meneruskan perjalanan dan kembara hidup kami. Biarlah dalam kondisi dan tahapan dimanapun kami berada, kami tetap mendirikan mezbah beribadah kepada Tuhan. Ya Allah, berkatilah kami. Berkatilah kami berlimpah-limpah dengan kasih, dengan kemurahan dan damai sejahtera-Mu. Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami juga menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi kabar baik, menjadi solusi bagi sekitar kami. Bukan menjadi ancaman, bukan menjadi tanggungan berat, bukan menjadi beban, bukan menjadi kesusahan, apalagi ancaman. Ya Allah, berkatilah seluruh gereja-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang berkumpul di rumah-Mu ini. Dan berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumahnya masing-masing. Dalam nama Kristus, kami persembahkan doa, harapan, dan seluruh totalitas hidup kami. Amin.